tadi kalian kan ada tuh yang buat menargetkan akan hal itu. Nah, strategi kalian tuh gimana sih? Kalau boleh tahu? Hasil sih ini belum tahu ya. Aku melihat Queen cukup. Halo Sobat Informatics, ketemu bareng aku Leza di Himapod, podcast by Himatika UTY, podcastnya anak informatika. Wah, senang sekali ya kita dapat bertemu kembali di Himapod kali ini. Nah, di episode Himapod kali ini kita bakal ketemu sama orang-orang yang keren banget loh. Dan nanti kita bakal ngobrolin semua hal yang pastinya bakal bermanfaat bagi Sobat Informatik semua. So, stay tune terus nonton video kali ini ya. Untuk yang belum subscribe YouTube channel Himatika, jangan lupa di subscribe dulu yuk. Dan nyalakan notifikasinya juga ya, supaya Sobat Informatik tidak ketinggalan info update terbaru dari YouTube Himatika UTY. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita sambut bintang tamu kita pada episode Himapod kali ini. Yuk! Di sini ada Ketua Himatika kita dan Wakil Ketua Himatika kita periode 2024-2025. Lanjut aja. Mungkin bisa perkenalan dulu yuk dari Ketua kita. Oke, halo Sobat Informatics, kenalin nama saya Michael Valencio, biasa dipanggil Valen. Saya merupakan Ketua Umum Himatika UTY periode 2024-2025. Oke, baik. Halo Sobat Informatik, perkenalkan saya Queen Kiblatul Aini. Kalian bisa memanggil saya Kiblat. Saya merupakan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika periode 2024-2025 dari angkatan 2023. Halo Valen, Kiblat. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Baik dong. Baik. Alhamdulillah. Gimana sih rasanya kalian terpilih nih telah dinyatakan menjadi ketua dan wakil ketua Himatika periode 2024-2025? Mungkin dari Valen dulu. Dari Kak Valen, gimana perasaannya Kak Valen? Yang pasti campur aduk ya, karena untuk terpilih menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, terutama Himatika kan merupakan organisasi yang cukup besar ya. Kita tahu anggotanya sendiri cukup banyak, mahasiswa informatikanya sendiri cukup banyak, jadi itu menjadi tantangan tersendiri lah buat aku sendiri pribadi, karena bukan hal yang mudah menurutku untuk menghimpun, karena kita kan himpunan mahasiswa ya, untuk menghimpun mahasiswa informatika yang jumlah cukup banyak itu jadi tantangan tersendiri lah, dan pasti tanggung jawabnya juga cukup gede banget. Dan pertama kali terpilih menjadi ketua umum itu yang pertama kali terasa itu adalah tanggung jawabnya sih dia, karena itu bisa. Kalau Kiblat sendiri gimana? Apa yang pertama kali saya rasain ya, merasa terhormat banget ya. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mempercayakan tanggung jawab yang besar ini. Setelah itu saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Rasanya lama-lama cuy gitu. Jadi ya merasa tertantang juga, terus kita juga merasa tanggung jawab kita juga besar banget ya. Pasti. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya menurut kalian nih, ekspektasi kalian memimpin periode ini tuh gimana? Ekspektasi, kalau dari aku pribadi nggak muluk-muluk ya, jujur. Paling enggak aku bisa membawa Himatika ini ke arah yang lebih baik, dan tentunya teman-teman mahasiswa informatika semuanya bisa lebih merasakan eksistensi atau adanya Himatika itu sendiri. Karena ya yang aku tahu mungkin sampai saat ini pun masih ada mungkin mahasiswa informatika yang mungkin belum tahu atau belum menyadari adanya Himatika, dan aku nggak menyalahkan hal itu. Justru itu jadi evaluasi dari kami sendiri, dari kita pengurus Himatika, untuk lebih bisa membuat sesuatu yang itu bisa dirasakan oleh mahasiswa informatika semuanya. Jadi ya untuk ekspektasi mungkin cukup segitu sih, aku nggak mau terlalu berekspektasi tinggi, jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau Kiblat sendiri gimana? Ekspektasiku
untuk kedepannya itu pasti bakalan banyak banget tantangannya. Kayak kita mungkin akan memberikan beberapa perubahan untuk Himatika, tetapi juga tidak menghilangkan tradisi-tradisi atau program-program yang sudah ada di dalamnya gitu. Jadi rasanya, aduh kayaknya kedepannya bakalan lebih banyak tantangan nih, pastiku seperti ini. Kalau untuk hal yang ingin dicapai sendiri dari kalian apa? Coba kalian Yang ingin dicapai. Kalau yang ingin dicapai ya mungkin tadi yang sudah disebutin ya. Aku mau biar Himatika ini lebih dikenal sama mahasiswa informatika, dan aku mau mahasiswa informatika itu lebih lebih membutuhkan kita, dalam artian kita juga harus lebih menyediakan apa yang mahasiswa butuhkan gitu. Jadi kayak apapun yang mahasiswa butuhkan, atau misalnya mahasiswa ingin lebih berprestasi entah di bidang akademik maupun non akademik, aku mau Himatika ini bisa menjadi gerbang pertama buat mereka. Bisa diulang pertanyaannya apa? Pertanyaan itu apa yang kamu ingin capai di periode kali ini? Hal yang ingin aku capai itu paling itu ya Kak, paling ya peningkatan kualitas Ya, serta itu pasti. efisiensi dalam himpunan. Terus kita juga ingin mencapai keinklusivitas dalam itu dalam himpunan. Jadi kita itu ingin mahasiswa itu merasa Himatika itu hadir dalam hidup mereka. Hadir. Boleh. Supaya kita tuh eksis gitu ya Kak ya. Terus apa sih yang membuat kalian itu menargetkan akan hal itu? Jujur aku kenapa pengen menargetkan hal ini, karena ya ini mungkin juga jadi suatu evaluasi dari periode sebelumnya, karena banyak masukan-masukan mungkin dari mahasiswa informatika yang lain, kemudian banyak kritik-kritik, karena jujur mahasiswa informatika tuh kritis orangnya, jujur banyak yang pada kritis, dan mereka dengan mereka memberikan kritikan itu justru menjadi dorongan buatku, karena berarti mereka ini memperhatikan, berarti mereka peduli terhadap Himatika itu sendiri, dan itu hal yang bagus, karena aku lebih baik dikritik seperti itu daripada diam-diam dan nggak ada perkembangan gitu. Jadi yang membuatku kenapa kok menargetkan hal itu ya karena itu tadi banyak dari mahasiswa yang ternyata peduli yang Himatika. Ya betul, semua ini berawal dari evaluasi periode sebelumnya. Saya sangat setuju. Oke. Terus kan tadi kalian kan ada tuh yang buat menargetkan akan hal itu. Nah, strategi kalian tuh gimana sih? Kalau boleh tahu. Strategi ya. Sebenarnya ada banyak. Cuman mungkin salah satunya yang pengen aku tekankan adalah aku bisa memanfaatkan semua SDM yang ada di Himatika, terutama pengurus ya, karena pengurus sendiri kita punya banyak, sekitar 68an lebih pengurus, dan menurutku hal itu kalau nggak dimaksimalkan akan menjadi hal yang percuma dan sia-sia gitu. Jadi strategiku sendiri mungkin aku ingin memaksimalkan semua SDM yang ada, karena kita juga terdiri dari 6 divisi. Jadi setiap divisi kan memiliki job desk-nya masing-masing, dan aku ingin semua divisi itu mereka juga memiliki target. Jadi dengan mereka memiliki target, maka itu juga akan berdampak ke Himatikanya sendiri, karena juga aku mau semua divisi itu mereka bekerja dengan orientasinya adalah kepada mahasiswa informatika itu sendiri. Jadi ya itu mungkin maksimalkan SDM yang ada. Kalau Kiblat sendiri gimana? Selain memaksimalkan serta mengoptimalkan sumber daya dalam itu ya himpunannya, kita juga akan meningkatkan komunikasi. Karena komunikasi itu kan kita tahu sendiri ya, komunikasi itu adalah kunci. Iya. Betul.
Berarti lebih meningkatkan komunikasi ya, Iya. biar nggak terjadi miskom ya. Dan satu lagi, kerjasama. Wah. Kerjasama dengan eksternal itu ya nggak bisa dipungkiri, itu juga salah satu hal yang penting. Jadi mau nggak mau kita kan juga untuk mendongkrak atau meningkatkan lagi exposure dari Himatika juga kita harus bekerjasama dengan pihak eksternal. Iya, betul sekali, karena kerjasama itu membentuk solidaritas juga Iya. sih, supaya kita itu bersemangat untuk mengabdi pada Benar mahasiswa. banget. Kan tadi menurut Kiblat itu kan ada tantangan-tantangan. Iya. Nah, menurut kalian nih kemungkinan apa sih yang bakal terjadi di kedepannya? Kalau kita ngomong kemungkinan, bias banget ya. Banyak kemungkinan yang akan terjadi jujur. Dan aku pun udah juga beberapa kali bicara dengan Kiblat dan dengan teman-teman yang lain. Akan ada banyak kemungkinan yang tantangan yang kita hadapi di periode ini gitu. Terutama juga ada beberapa perubahan dibanding periode sebelumnya yang pasti itu membutuhkan adaptasi. Jadi mungkin kita lebih ini aja sih, komunikasinya kita ya tingkatkan lagi, karena untuk bisa beradaptasi dengan hal baru itu pastinya butuh yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu cukup penting lah untuk kita bisa beradaptasi dengan hal baru. Kiblat gimana? Tantangannya itu pasti ya, itu biasanya kalau semisal para pengurus itu loh, Kak, kehilangan motivasi, Iya. penurunan keaktifan, serta Iya, itu. partisipasi mereka dalam himpunan itu sesuatu yang menurut saya itu lumayan berbahaya, iya nggak sih? Iya. Itu salah satu tantangan yang pasti bakal kita hadapi. Dan PR-nya adalah gimana kita bisa menjaga semangat mereka. Kita bisa memaintain semangat mereka, karena kebanyakan kan yang kita tahu ya, kalau dan itu juga jujur terjadi sama aku dan mungkin teman-teman yang lain, karena biasanya di awal-awal periode itu adalah awal-awal dimana kita masih semangat-semangatnya berorganisasi, kita masih menggebu-gebu lah ibaratnya, ingin menunjukkan bahwa kita ini punya power lah ibaratnya, misalnya di suatu organisasi. Cuman biasanya dengan kita sudah apa yang kita ingin itu udah kita dapatkan, itu biasanya makin menurun tuh grafik semangatnya. Jadi yang cukup menjadi PR adalah gimana kita bisa memaintain semangat dari teman-teman pengurus. Itu sih. Mungkin bisa dikasih tipsnya kali ya, gimana cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tipsnya, kalau tipsnya sih ya mungkin dari aku berbicara dari sudut pandangku sebagai ketua, mungkin ya dari aku sebagai ketua, gimana caranya aku bisa menyebarkan energi positif ke teman-teman pengurus, karena dengan itu diharapkan mereka juga energi positif itu bisa sampailah ke mereka dan mereka termotivasi terus sih. Itu mungkin kalau dari yang Iya. Kalau dari sudut pandang Kiblat gimana nih? Selain menebarkan energi positif atau positive vibes, kita harus itu juga nggak sih Kak, kayak bikin program yang sekiranya kayak menarik mereka untuk dapat berkolaborasi dengan kita. ya kreatif lah, kita harus Iya, kreatif. supaya mereka itu mau berpartisipasi untuk itu apa namanya, program studi hima seperti itu. Terus juga ada itu, kita itu harus humble juga nggak sih, harus Iya. terbuka dengan mereka. Nah, Transparan juga. Dan yang menurutku nggak kalah penting adalah melibatkan mereka semua dalam setiap pengambilan keputusan maupun keputusan besar. Karena dengan itu mereka merasa kalau mereka itu dibutuhkan dalam organisasi. Dihargai juga. Mereka merasa penting gitu ya. Iya. Nah, menurut kalian Ya. apa saja hasil yang menurut kalian bakal dicapai di periode kali ini? Apa tuh? Apa tadi? Sorry. Hasil yang akan kalian capai di periode kali ini? Cuman kalau kita lihat dari, jujur aku percaya dengan apa yang kita punya sekarang, kapasitas organisasi yang sekarang aku udah cukup percaya, karena memang dari segi sumber daya manusia pun aku juga percaya kita sangat mumpuni. Jadi ya aku bisa berekspektasi sedikit lebih tinggi lah, karena ya kalau ditanya apa yang ingin dicapai, ya mungkin sesederhana kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang at least lebih baik lah daripada sebelumnya. Dan
nggak menutup kemungkinan juga kita akan muncul inovasi-inovasi baru yang itu belum sempat diwujudkan di periode sebelumnya. Itu aja sih. Apalagi itu ya, citra himatika, citra anak-anak informatika di di mata mahasiswaan itu kan lumayan bagus juga ya. SD kita juga bagus-bagus gitu. Pasti kita juga pasti punya ekspektasi, punya harapan bakal ada peningkatan ke depan. Entah itu dalam hal prestasi atau dan lain-lain seperti itu. Aku mau tanya deh sama Kak. Boleh. Gimana Valen itu kok bisa milih kiblat? Ih, Oke. apa itu? Kenapa Kak Valen? Kenapa? Aku deg-degan. Ya, karena ya aku melihat Queen cukup ini ya, cukup kompeten lah ibaratnya. Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang aku kan awalnya melihat dari beberapa kegiatan PPO ya. PPO. Ada PPO dan ada sejumlah kegiatan rekrutmen, dan aku melihat memang dari Queen sendiri memiliki orangnya kritis, satu orangnya kritis, dan kedua dia memiliki jiwa kepemimpinan, yang ketiga kemampuan untuk persuasifnya tuh bagus banget, untuk mengajak itu tuh dia bagus banget itu. Jadi itu sih yang bikin, dan juga atas rekomendasi dari teman-teman pengurus lama yang juga kan mereka juga pasti melihat juga lah anak-anak yang pengurus barunya, dan memang mereka merekomendasikan Kiblat untuk menjadi calon wakil ketua umum, dan atas alasan tersebutlah makanya aku pilih gitu. Kiblat gimana rasanya dipilih sama ketua kita? Kaget. Waduh. Kaget tuh. Itu ngechatnya malam-malam ya Kak? Iya. Iya, aku lagi di luar lagi. Dan emang itu kan di antara 3 paslon itu cuma aku sendiri yang belum dapat wakil. Iya Pak. Iya, jadi Ya ya, ampun. emang ya sorry kalau emang karena ya emang kita nggak punya banyak waktu sih maksudnya. Santai, Kak Valen itu orangnya sibuk, jadi saya memaklumi. Bisa tidur nggak dipilih jadi wakil? Bisa lah. Nggak ya, sampai nggak bisa tidur gitu. Ya ampun, enggak. Santai. Nah, kiranya cukup sekian ya episode Himapods kali ini. Kita sudah banyak sekali membahas hal-hal dari yang gimana rasanya kalian jadi ketua dan wakil ketua, terus gimana strategi kalian, dan pastinya hal ini tuh juga bakal bermanfaat bagi sobat informatik semua. Oke, nggak kerasa kan kita udah di penghujung episode Himapods kali ini. Terima kasih untuk Valen dan Kiblat yang sudah bersedia hadir di episode Himapods kali ini. Terima kasih juga untuk sobat informatik yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Kira-kira sobat informatik mau kita undang siapa lagi nih? Jangan lupa komen di bawah ya. Mungkin sekian itu saja. Aku Leza, sampai jumpa.